Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan dan kekuatan kepada kita sehingga pada kesempatan ini kita bisa mempelajari mata kuliah matematika dengan kode PDIK 4108. Yang akan kita pelajari pada kesempatan ini adalah modul 6, kegiatan belajar 2, yaitu pertidaksamaan linear. Dalam pertidaksamaan linear ini yang dibahas yaitu pertidaksamaan pecahan. Nah, contoh di sini carilah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan 2x dikurang 3 dibagi 3 dikurangi x kurang dari atau sama dengan negatif 3x tambah 1 per 3. Penyelesaiannya bagaimana? Silakan perhatikan. 2x dikurangi 3 dibagi 3 dikurangi x kurang dari atau sama dengan negatif 3x tambah 1 per 3. Karena di sini ada per 3, ya, kalikan kedua ruas, kalikan dengan 3. Jadi 2x dikurang 3 dibagi 3 kalikan dengan 3. Min x kalikan 3 negatif 3x tambah 1 dibagi 3 kalikan dengan 3. Sehingga didapatkan 2x dikurang 3 dikurang 3x dikurangi kurang dari atau sama dengan negatif 3x tambah 1. Bisa dipahami? Kan gini, saya ulang lagi ya. 2x dikurang 3 dibagi 3 kalikan dengan 3 per 3 kalikan dengan 3 menjadi 1 sehingga hasilnya 2x dikurang 3. 2x kurang 3. Min x, ya, min x dikalikan dengan 3 jadi min 3x kurang dari atau sama dengan, nah, negatif 3x tambah 1 dibagi 3 kalikan dengan 3 hasilnya negatif 3x ditambah 1. Usahakan di ruas kiri adalah variabel, di ruas kanan konstanta. Jadi di ruas kiri kalau x semua, kalau y semua. Di ruas kanan tidak ada variabelnya. Sehingga istilah kita negatif 3x pindah ke sebelah kanan. Negatif 3x yang ini pindah ke sebelah kiri. Menghasilkan 2x dikurangi 3x ditambah 3x. Ya. Kurang dari atau sama dengan 1 ditambah 3. Plus 3x yang ini ngambil dari negatif 3x. Nih. Lalu 3 yang ini ngambil dari min 3. Sehingga didapatkan negatif 3x tambah 3x adalah 0. 1 ditambah 3 adalah 4. Jadi hasilnya 2x. Ya, 2x ditambah 4. X kurang dari 2. Jadi himpunan penyelesaian adalah himpunan X sedemikian sehingga X kurang dari 2. Itu tentang pertidaksamaan pecahan. Kita lihat sekarang pertidaksamaan linear mutlak. Didefinisikan sebagai berikut. Nih, perlu diperhatikan. Jika harga mutlak X kurang dari A maka X lebih dari negatif A, X kurang dari A dengan A lebih dari 0. Nih kalau bentuknya seperti ini, kurang dari A, maka tinggal tuliskan aja negatif A, di sini A pakai tanda kurang dari X-nya di tengah. Jadi dibacanya X lebih dari atau sama dengan negatif A, X kurang dari A dengan A lebih dari 0. Syaratnya itu. Yang kedua, definisi yang kedua, jika harga mutlak X lebih dari A, maka negatif X lebih dari A atau X kurang dari negatif A dengan A lebih dari 0. Ini perlu diperhatikan nih. Kalau bentuk yang seperti ini berarti negatif X lebih dari A atau X kurang dari negatif A. Itu patokan kita. Ya. Sekarang lihat contoh dari buku. Tentukan himpunan penyelesaian dari
harga mutlak dari 1 dikurang 3X dibagi 5 kurang dari 4. Penyelesaian. Nah, kita untuk menyelesaikan pertidaksamaan harga mutlak ini harus kita lihat definisi yang sebelumnya itu definisi tadi. Kita lihat pertidaksamaan diubah sesuai dengan definisi. Jadi bentuk ini harus diubah. Bentuk ini harus diubah sesuaikan dengan definisi. Yaitu lihat jika harga mutlak X kurang dari 0, kurang dari A, maka di sini bentuknya mirip, lihat. Harga mutlak dari 1 dikurang 3X per 5 kurang dari 4. Nah, ingat-ingat nih, jika harga mutlak X kurang dari A, maka negatif A kurang dari X kurang dari A, dengan A lebih dari 0. Atau bisa juga dibaca X lebih dari negatif A, X kurang dari A. Yang paling mudahnya ya buat aja ini. Negatif A kurang dari X kurang dari A gitu aja. Jadi X-nya di tengah. Diapit oleh lambang kurang dari negatif A itu kuncinya. Selanjutnya perhatikan. Nih. Perhatikan. Jadi yang ini lihat kan negatif A kurang dari X kurang dari, kalau ini harga mutlak X kurang dari, berarti di sini harga mutlak 1 dikurang 3X dibagi 5 kurang dari 4. 4 negatif 4 sebelah kiri kurang dari, nah, ini dianggap X-nya kurang dari 1 dikurang 3X per 5 kurang dari 4. Dapatkan atau dipisahkan menjadi 2 pertidaksamaan. Pisahkan menjadi 2 pertidaksamaan. Sehingga masih menghasilkan 1 dikurang 3X dibagi 5 kurang dari 4. Nih. Ya, persamaan 1. Persamaan yang kedua, 1 dikurang 3X dibagi 5 lebih dari negatif 4. Ini persamaan yang kedua. Selanjutnya penyelesaian 1, yang ini penyelesaian 1. Kita lihat. Nah, karena di sini ada per 5 di persamaan 1 ini, masing-masing ruas kalikan dengan 5. Jadi ruas yang sebelah kiri dikalikan dengan 5, yang sebelah kanan pun kalikan dengan 5. Didapatkan 1 dikurang 3X kurang dari 20. Hasilnya ya. Perhatikan. Di sini karena ada seperti tadi saya sampaikan, di ruas kiri harus variabel. Di ruas kanan harus konstanta. Ada 1 di sini, agar hilang 1-nya ya dikurang 1. Karena ruas kiri dikurang 1, ruas kanan pun dikurang 1. Kita lanjut. 1 dikurang 1 adalah 0, 20 dikurang 1 adalah 19. Sehingga diperoleh 3X kurang dari 19. Di sini ada negatif 3 agar menjadi, jadi ada di sini negatif 3X, agar menjadi X harus dikalikan dengan negatif sepertiga. Kalau ruas kiri dikalikan dengan negatif sepertiga, ruas kanan pun harus dikalikan dengan negatif sepertiga. Selanjutnya negatif sepertiga kali negatif 3X. Negatif sepertiga kali dengan 19. Hasilnya X lebih dari negatif 19 per 3. Karena gini, negatif sepertiga kali negatif 3X itu adalah 1X. 1 tidak usah dituliskan menjadi X. Lalu negatif sepertiga kali 19 adalah negatif 19 per 3. Nah ini, jadi ada X lebih dari negatif 19 per 3 ya. Penyelesaian yang kedua, berarti 1 dikurangi 3X dibagi 5 lebih dari negatif 4. Nah, ini pun sama. Kalikan ruas kiri dengan 5, ruas kanan pun dengan 5. Sehingga didapatkan 1 dikurang 3X lebih dari negatif 19. Negatif 20. Negatif 20. Nah, karena di sini ada angka 1, agar hilang 1-nya, agar menjadi 0 dikurangkan 1. Ruas kiri dikurang 1, ruas kanan pun dikurang 1. Sehingga didapatkan negatif 3X.
negatif 3X lebih dari atau lebih dari negatif 21. Masing-masing ruas dibagi dengan negatif 3 atau kalikan dengan negatif 3. Karena dikalikan dengan negatif 3 tandanya berubah. Awas, kalau dikalikan dengan bilangan negatif, tanda lebih dari berubah menjadi kurang dari. Tanda kurang dari berubah jadi lebih dari. Jadi ini agar negatif sepertiganya berubah menjadi 1 sehingga didapatkan X, maka kalikan negatif 3 ini dengan negatif sepertiga. Negatif sepertiga kali negatif 3 adalah 1, jadi 1X. Negatif sepertiga dikali negatif 21 adalah 7. Nah, perlu diperhatikan di sini nih. Di sini tandanya lebih dari, dikalikan dengan bilangan negatif berubah tandanya, ya itu. Sehingga X kurang dari 7. Nah, dari penyelesaian 1 dan 2 didapat himpunan penyelesaian. Penyelesaiannya apa? Nah, X himpunan X sedemikian sehingga negatif 19/3 kurang dari X kurang dari 7. Ya, itu contoh di dalam modul contoh 6.14. Contoh selanjutnya. Tentukan himpunan penyelesaian dari negatif 3/5 harga mutlak, negatif 3/5 X dikurang 2/3 lebih dari atau sama dengan 2/5. Penyelesaian harga mutlak dari 3/5 X kurang dari 2/3 lebih dari atau sama dengan 2/5. Nah, ada 2 penyelesaian. Ingat, kan ini lebih dari ya, lebih dari. Berarti yang pertama ambil yang di dalam harga mutlak lebih dari atau sama dengan 2/5. Jadi ambil nih. Sehingga didapatkan negatif 3/5 X dikurang 2/3 lebih dari atau sama dengan 2/5. Ini berdasarkan definisi yang kedua dari pertidaksamaan harga mutlak. Nah, lalu di sini kan ada nih negatif 3/5 X kurang dari 2/3. Lebih dari 2/5. Nah, negatif 2/3 ya. Agar negatif 2/3-nya hilang, kali ditambahkan dengan 2/3. Negatif 2/3 tambah 2/3 0, 2/5 ditambah 2/3. Sehingga didapatkan negatif 3/5 X lebih dari atau sama dengan 2/5 tambah 2/3. Jadi 2/3 ini ambil dari sini nih. Ya. Tuh, yang paling mudah biasa kan ya meskipun salah konsep kita tuh langsung aja ini begini katanya. Begini gimana? Kan ini min 2/3 pindah ruas. Nah, itu sebenarnya istilah pindah ruas itu dalam matematika tidak ada konsepnya itu. Jadi agar hilang min 2/3 maka harus tambah 2/3. Kalau ruas kiri tambah 2/3, ruas kanan pun tambah 2/3 gitu. Lanjut. Nah, ini negatif 3/5 X lebih dari atau sama dengan, samakan penyebutnya per 15/15. 6/15 ditambah 10/15. Sehingga didapatkan negatif 3/5 X lebih dari atau sama dengan 16/15. Nih. Kalikan masing-masing ruas dengan 15. 3/5 X ya. 3/5 X dikal 3/5 nih, lihat nih, kalikan dengan 15 ya, didapatkan seharusnya itu kalau di sini dikalikan silang 3 kali 15 X jadi 45, jadi negatif 3X kali 15, hasil negatif 45X. 5 kali 16 jadi 80, sehingga negatif 45X kurang lebih dari atau sama dengan 80. Nah, selanjutnya bagi
dengan negatif 45. Maka tanda berubah. Ya, tanda berubah karena ini sebenarnya dikalikan dengan negatif 1/45. Ini pun 80 kalikan dengan negatif 1/45. Ya, sehingga didapatkan X kurang dari atau sama dengan negatif 80/45. Jadi kalau dikalikan dengan bilangan negatif berubah tandanya. Nih, selanjutnya perhatikan nih X kurang dari atau sama dengan negatif 16/9. Masing-masing dibagi dengan 5. X kurang dari negatif 1, 7/9. Tuh, yang pertama. Yang kedua, nah yang kedua perhatikan. Yang kedua berarti di sini negatif 3/5 X dikurang 2/3 kurang dari negatif 2/5. Ya, lihat tuh di definisi, lihat. Sehingga didapatkan negatif 3/5 X kurang dari negatif 2/5 tambah 2/3 nih. Ya. 2/3 dari sini, dari min 2/3 pindah ruas jadi 2/3. Itu sebenarnya pindah ruas salah konsep ya. Hanya untuk memudahkan aja ini. Nah, lalu negatif 3/5 X kurang dari atau sama dengan, ya. Ini samakan penyebutnya per 15/15. Ini didapatkan negatif 6/15 tambah 10/15. Hasilnya negatif 3/5 X kurang dari atau sama dengan 4/5. Ya. Negatif 9X kurang dari 9. Kalau ini masing-masing kalikan dengan 15. Negatif 3/5X kali 15 adalah negatif 9X. 4/15 kali 15 adalah 4. Sehingga didapatkan negatif 9X kurang dari 4. X lebih dari negatif 4/9. Karena dikalikan dengan negatif 1/9. Ya, ini biar jadi 1. Tidak, atau ya kalau ingin mudahnya bagi aja masing-masing dengan negatif 9. Menghasilkan X lebih dari atau sama dengan negatif 4/9. Jadi himpunan penyelesaiannya ada dua. Yang pertama yang ini nih. X kurang dari atau sama dengan negatif 1/7/9 atau X lebih dari atau sama dengan 4/9. Itulah penjelasan tentang kegiatan belajar 2 dari modul 6. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bisa dipahami dan menambah ilmu kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.